yang didalangi oleh orang-orang PKI ini, datang pula cobaan dari luar. Jadi dari dalam itu ditusuk, dari luar datang menggoncang. Ini kan sebuah peristiwa dramatis yang kalau diibaratkan tubuh kita ini, tubuh sedang demam, datang pula goncangan dari luar. Demikian gambaran sederhana dari republik yang baru berdiri ketika itu. Maka betul-betul saktilah kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul kalimat sakti. Talbisul Iblis juga sangat ada hubungan, karena dalam kitab Talbisul Iblis itu yang diterangkan oleh penulisnya lebih terkait kepada godaan-godaan personal, godaan-godaan kepada pribadi-pribadi kita, atau kepada kelompok-kelompok yang tergelincir karena mengikuti hawa nafsu. Maka kaitannya atau bahasa sekarang irisannya dengan apa yang akan kita ketengahkan adalah terkait dengan ideologi, keyakinan yang menjajah negeri kita ini, karena juga berhubungan erat dengan bagaimana godaan ataupun tipu daya syaitan itu menjelma menjadi kekuatan ideologi, menjelma menjadi kekuatan-kekuatan yang kemudian menjajah negeri kita Indonesia ini. Kita coba mulai dari belakang. Maksud kami adalah dari belakang ketika Malaka ditaklukkan oleh Portugis. Itu pada tahun berapa Pak Yendi? Sekian abad yang lalu. Lebih kurang pada tahun 1511 Masehi. Portugis masuk ke sana, ke Malaka, kemudian juga akhirnya menyeberang ke Indonesia bagian timur. Jadi penjajah yang pertama kali datang ke negeri kita itu adalah dari Portugis ataupun Spanyol. Maka kita lihat nanti ideologi yang masuk di Indonesia bagian timur itu adalah kebanyakan Katolik, karena dia datang dari Portugis yang di sana ataupun Spanyol yang di sana dominan Nasraninya dari kalangan Katolik. Kemudian setelah datang pula beberapa tahun sesudah itu penjajah Belanda, maka yang dominan adalah Nasrani dari kalangan Protestan. Maka kita yang ada di Indonesia bahagian barat ini itu dominasi keyakinan non-muslimnya adalah dari kalangan Protestan. Itu berlangsung sekian puluh tahun untuk penjajah Portugis ataupun Spanyol tadi. Yang lebih lama durasinya adalah kekuatan penjajahan dari bangsa Belanda. Itu terhitung lebih kurang 350 tahun. Puncaknya adalah ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Ini kami sampaikan Bapak Ibu semua, karena juga banyak di antara kita pada hari ini atau di lembaga-lembaga pendidikan hampir melupakan sejarah-sejarah bagaimana negeri kita melepaskan diri dari penjajahan. Baik itu penjajahan langsung berupa pertempuran peperangan yang kemudian nanti sebelum ataupun sesudah kemerdekaan itu ditopang oleh laskar-laskar Islam yang menjelma nantinya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Sebelum itu sejarah ini banyak atau barangkali mungkin sengaja dilupakan, sehingga pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah itu hanya sepintas kilas dan tidak mendalam tentang bagaimana perjuangan itu didasari oleh semangat Islam yang memang anti penjajahan,
Semangat Islam yang memang tidak ingin ada manusia dijajah. Sampailah pada di mana saat penjajahan terakhir itu sedang berlangsung sekarang di Palestina. Itu kan penjajahan yang masih berlangsung sampai pada hari ini. Kita sudah melewati masa itu semua. Kebangkitan perjuangan yang dilakukan sejak dari kerajaan-kerajaan yang terpisah sebelumnya, sejak dari Aceh sampai nanti ke Pulau Jawa, sampai pula muncul di Indonesia bahagian timur, awalnya adalah perjuangan untuk mempertahankan kerajaannya masing-masing, mempertahankan kekuasaannya masing-masing. Tetapi seiring dengan munculnya abad ke-18, abad ke-19 atau sebelum itu abad ke-17, maka semangat ini sudah mulai memudar. Yang muncul sesudah itu adalah semangat kebersamaan, rasa satu nasib, satu penanggungan. Kita sama-sama dijajah. Dan munculnya rasa persatuan masyarakat Nusantara ketika itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan peristiwa pertemuan umat Islam 1 tahun sekali dalam pelaksanaan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Pertemuan setiap tahun di musim haji itu menjadi semacam pertemuan yang memunculkan semangat solidaritas. Mereka mengetahui yang datang dari Aceh, yang datang dari Jawa, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Sulawesi dan beberapa negeri yang lainnya berkumpul di sana dan mereka saling bercerita keadaan negerinya masing-masing. Ini yang menjadi salah satu semangat munculnya nasionalisme untuk melepaskan diri dari penjajahan. Sesudah itu terjadi peperangan-peperangan besar. Yang paling mencolok itu adalah perang Diponegoro 1825 1830. Diiringi pula di perang Padri yang juga menjalar sampai ke Rokan Hulu, tempatnya Pak Yendi ya, sampai ke Dalu-Dalu dengan panglima terakhirnya adalah Tuanku Tan Busai. Itu adalah peperangan dalam rangka melepaskan diri dari penjajahan. Momen-momen yang demikian di awal abad ke-19 memunculkan semangat baru lagi. Dari siapa? Dari orang-orang yang mereka dididik oleh penjajah Belanda, yang sekolah di negeri Belanda, tetapi mereka tidak ingin menjadikan negerinya yang sedang dijajah itu mereka tinggalkan sama sekali. Di antara orang yang sekolah di sekolah Belanda ketika itu adalah di antaranya Wakil Presiden Muhammad Hatta. Itu beliau sekolahnya di Belanda, mendapat beasiswa dari pemerintah Belanda. Tujuannya apa? Supaya mereka atau kawan-kawan Bung Hatta yang lainnya itu bisa menjadi kaki tangan untuk melanjutkan dominasi Belanda di negeri ini. Tetapi kan akhirnya tidak. Akhirnya senjata makan tuan bagi orang-orang penjajah Belanda itu. Atau kita sebutkan tokoh lain, Muhammad Nasir, tokoh nasionalis Muslim. Beliau itu sekolah SD-nya, sekolah SD negeri Belanda di Padang, kemudian pindah ke Solo, kemudian balik lagi ke Padang. Awalnya itu adalah di sekolah SD kurikulum Belanda namanya Adabiah Padang. Kemudian beliau pindah ke sekolah SD negeri Belanda di kota Solo. Sesudah itu masuk SMP-nya Belanda pula, namanya Mulo. HIS itu sekolah SD tingkat SD yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Yang muridnya itu adalah anak-anak Belanda yang orang tuanya bekerja di sini, atau pegawai-pegawai Belanda yang mereka sanggup untuk mengikuti kurikulum penjajah itu. Di antara yang bisa mengikuti contoh yang kita sebutkan ini adalah namanya Bapak Muhammad Nasir. Beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908. Masuk sekolah SD Belanda, kemudian masuk pula SMP Belanda namanya Mulo di kota Padang.
kemudian masuk AMS, Sekolah SMA Belanda di Bandung, dengan beasiswa. Beasiswa artinya ini orang atau anak yang cukup cerdas sehingga bisa mengikuti kurikulum yang disusun oleh penjajah Belanda itu. Ada beberapa anak negeri ini yang diantara mereka bisa lolos di lembaga-lembaga pendidikan dan didikan Belanda, baik di sini di negeri kita, atau yang mendapatkan kesempatan kuliah di Belanda itu, tetapi mereka jadikan itu semua sebagai semangat untuk bisa melepaskan diri dari penjajah Belanda. Ini kan sesuatu yang tak terpikirkan dan tak terbayangkan sebelumnya. Sama seperti Fir'aun yang mendidik, merawat Nabi Musa, kemudian mendakwahi Nabi Musa dan menjadi musuh bebuyutan Fir'aun Nabi Musa itu pada akhirnya. Tetapi yang menang kemudian siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang menang kemudian dari anak didik negeri yang mereka sekolah di sekolah negeri Belanda Nusantara, atau yang kuliah di negeri Belanda itu sendiri, yang menang kemudian adalah anak-anak yang dididik di sekolah Belanda itu. Ini sesuatu yang bertolak belakang dari keinginan para penjajah pada saat itu. Bahkan Pak Muhammad Natsir ini ketika kuliah di AMS tingkat SMA Bandung itu, beliau mendapatkan beasiswa, dan untuk kuliahnya beliau juga dapat beasiswa. Ingin mengambil sarjana hukum, Mr. Indarahtan, kan begitu, Mr. MR itu kan sarjana hukum bahasa kita sekarang, di Belanda itu gratis, atau mengambil jurusan ekonomi di Batavia, Jakarta, itu juga gratis. Di antaranya beliaulah dan juga beberapa tokoh lain yang memunculkan semangat nasionalisme dalam melawan dominasi penjajah Belanda yang membawa ideologi keyakinannya, yang datang dari Belanda demikian, yang datang dari Portugis seperti itu pula. Kemudian membonceng pula semangat gerakan kiri sebagai lawan daripada ideologi penjajah asing tadi. Semangat kiri adalah ajaran paham komunis. Kalau nanti kita hubungkan dengan ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah 120, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah. Tidak akan senang kepadamu walan tardo, kelompok walan tardo tersebut, angkal Yahudu walan Nasara. Yahudi itu nanti turunan ideologinya menjadi ideologi komunis salah satunya. Jadi turunan ideologi atau pecahan dari keyakinan orang Yahudi itu, kalau kita absen, tokoh-tokoh komunis dunia itu adalah orang-orang Yahudi, keturunan-keturunan Yahudi. Orang-orang komunis itu bapak ibunya, keturunannya itu Yahudi semua. Atau yang tadi dari Belanda, dari kalangan Nasrani. Bertemulah ini di negeri kita sebagai medan perebutan pengaruh dan kekuasaan. Kita jadi bangsa yang ada di tengah-tengahnya. Pertarungan di antara dua kekuatan yang awalnya kekuatan dominasi penjajah Belanda tadi sedemikian luar biasa hegemoninya, tetapi di awal abad ke-19 muncul pula kekuatan baru dari Uni Soviet atau Rusia sekarang, yaitu kekuatan kiri, kekuatan komunis, yang latar belakang pendirinya itu adalah orang-orang dari keturunan Yahudi. Munculnya dua kekuatan ini itu juga membuat sadar para pendiri-pendiri bangsa kita. Di antara mereka yang sadar ketika itu adalah, kita sebut nama Haji Umar Said Cokro Aminoto, kita sebut nama Haji Agus Salim, kita sebut nama tokoh-tokoh lainnya yang dari kalangan nasionalis murni, itu ada Dr. Sutomo dan beberapa nama lain. Itu di awal-awal abad ke-19 terjadinya deklarasi Sumpah Pemuda
1928, kemudian berdirinya partai-partai nasionalis, juga diiringi berdirinya partai-partai dengan ideologi Islam. Tak ketinggalan pula partai komunis. Coba Bapak Ibu bayangkan kondisi yang kemudian menjadi pondasi berdirinya negeri kita ini, itu rebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan nasionalis murni, gabungan antara ideologi yang datang dari Eropa tadi, karena di situ munculnya kekuatan nasionalis tadi yang terpengaruh oleh cara-cara pandang barat, termasuk pula nanti mereka menerjemahkan cara pandang barat itu mereka sesuaikan dengan agamanya ketika dia muslim. Akhirnya mereka berkiblat ke Turki yang sekuler, ketika yang menjadi presidennya ketika itu adalah Mustafa Kemal Atatürk, tokoh idola, proklamator presiden pertama kita itu. Dalam mencerminkan keislamannya, itu adalah duplikasi dari keyakinan yang diagungkannya dari tokoh Mustafa Kemal tadi. Dalam surat-surat korespondensi di tahun 30-an antara Bung Karno dengan Muhammad Nasir, itu Muhammad Nasir mengkritisi Islam sekuler yang ada di Turki dengan tokohnya Mustafa Kemal, sementara Bung Karno mengidolakannya sebagai contoh untuk diterapkan pula di negeri kita. Jadi orang-orang nasionalis yang kalau berhubungan dengan agama itu mereka cenderung kepada Islam yang sudah tunduk kepada kekuatan barat. Pada sisi lain, kekuatan kiri yang muncul pada awal abad ke-19 ini, maka itu ditandai dengan masuknya seorang tokoh dari negeri Belanda yang terpengaruh paham komunis ini, namanya Henk Snifflet. Itu yang tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang secara kekuatan manajemen berhasil membuat organisasi sosial kiri komunis di daerah Semarang, Jawa Tengah, dari kalangan buruh-buruh kereta api dan beberapa buruh pabrik yang lainnya. Didirikanlah organisasi sosial demokrat komunis kiri dengan tokohnya Henk Snifflet itu. Maka ketika Partai Komunis Internasional berdiri, di Indonesia pun demikian. Pada tahun 1920 ataupun 1923 itu sudah berdiri Partai Komunis Indonesia. Sudah berdiri Partai Komunis Indonesia. Bahkan sebelum adanya Sumpah Pemuda tadi. Demikian pula dari kalangan aktivis muslim yang semangat nasionalis mereka untuk melepaskan Indonesia dari penjajah juga sudah muncul. Dari kalangan ulama-ulama yang tadi berinteraksi sesama mereka di Mekah Al-Mukarramah, dan juga dari kalangan intelektual muslim yang sekolah di sekolah-sekolah Belanda yang ada di Indonesia, atau yang memang sekolahnya di negeri Belanda. Maka diantaranya muncullah tokoh yang tadi kita sebutkan, baik itu Bung Hatta ataupun Pak Muhammad Nasir ataupun Dr. Sukiman dan beberapa nama yang lainnya. Maka ketika itu tercatat pula berdiri sebuah partai yang bernama Partai Islam Indonesia. Ini sebelum Indonesia merdeka, Bapak Ibu sekalian. Itu di Jawa berdiri namanya Partai Islam Indonesia. Di Sumatera Barat, ini agak unik, berdiri pula partai dengan semangat nasionalisme keindonesiaan, namanya PERMI, Partai Muslimin Indonesia. Itu berdiri di Sumatera Barat. Tokoh-tokohnya adalah murid-murid daripada ayahnya Buya Hamka. Di antaranya ada Ilyas Yaakob, kemudian Mukhtar Lutfi, kemudian juga tergabung di sana tokoh perempuan yang namanya menjadi jalan protokol di Jakarta, HR Rasuna Said. Bapak Ibu pernah dengar nama ini?
yang menjadi nama jalan utama di Jakarta, itu adalah toko permi dari Sumatera Barat. Atau dalam didikan orang-orang di tokoh permi tersebut, semangat keindonesiaan dengan semangat keislamannya. Kita orang Indonesia betul, tetapi kita tidak boleh melupakan Islam yang menjadi keyakinan agama kita. Jadi istilahnya ketika itu keislaman dan keindonesiaan. Tiga kelompok besar inilah yang kemudian saling berebut pengaruh untuk mewarnai Indonesia di kemudian hari. Tiga kelompok besar ini. Dan juga ada beberapa organisasi pemuda yang kecil lainnya, apakah itu Jong Java, begitu kan, Jong Sumatera, Jong Celebes itu di Sulawesi, dan ada pula organisasi pemuda Islam itu namanya Jong Islamiten Bon, JIB. Kalau Jong Java kemudian Jong Celebes Sulawesi itu organisasi pemuda nasionalis. Nanti larinya itu ke kelompok proklamator RI yang pertama. Kalau kelompok Jong Islamiten Bon ini JIB itu adalah nanti tergabung kepada Pak Muhammad Natsir dan kawan-kawannya. Salah satu pendiri tokoh utamanya itu namanya Samsurizal. Beliau akhirnya itu nanti menjadi pernah menjadi gubernur di Jakarta pada masanya. Ini Bapak Ibu sekalian berangsur sampai pada tahun 38 lebih kurang itu berdiri aliansi organisasi umat Islam. Namanya Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI. Ini konfederasi gabungan seluruh kekuatan elemen daripada umat Islam, ormas-ormasnya, organisasi pemudanya dan juga muslimatnya itu bergabung menjadi satu. Itu sekitar tahun 38. Ini adalah sebuah kekuatan besar yang muncul menjelang proklamasi dikumandangkan. Sesudah itu tahun 42 masuklah Jepang, maka namanya diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, MASUMI. Yang kemudian nanti di tahun 45 MASUMI ini ditetapkan menjadi nama partai politik pertama Islam Indonesia. Sekitar bulan November deklarasinya itu tahun 45. Tetapi bukan MASUMI bentukan Jepang, hanya melanjutkan namanya saja. Karena nama itu sudah terlanjur familiar, nama itu sudah terlanjur populer, akhirnya semacam dipatenkan begitu menjadi nama Partai MASUMI. Walaupun setelahnya kita melihat ada beberapa gesekan-gesekan, sehingga beberapa ormas, 1-2 ormas akhirnya memisahkan diri dari MASUMI tadi, membentuk partai tersendiri. Menuju itu pemilu 19 berapa Bapak Ibu sekalian? Pemilu pertama kita 1955. Sebelum pemilu 55 itu pemerintah sudah mengizinkan didirikannya partai-partai politik. Berdirinya partai-partai politik itu juga diiringi dengan berdirinya pula partai-partai politik kiri. Partai Komunis, kemudian PNI dan yang lainnya juga ikut terlibat kemudian dalam mencari pengaruh, memperbanyak pengikut, sehingga akhirnya gesekan setelah proklamasi 1945 itu yang lebih tajam adalah gesekan-gesekan ideologi. Kalau tadi kan semangatnya sama, ingin Indonesia merdeka. Semua seakan-akan mempunyai satu kata kunci yang sama-sama disepakati, Indonesia harus merdeka. Tetapi setelah proklamasi tadi, yang berlaku adalah masing-masing partai politik itu berebut pengaruh, dan untuk tingkat pusat sampai ke bawah pada hal-hal tertentu terjadi gesekan-gesekan yang sangat kuat
sehingga menimbulkan peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwa. Kita bisa melihat ini yang di bagian awal tadi kami berikan penjelasan bagaimana kemudian pada bulan September 1948, itu lebih kurang 18 September 1948 kan terjadi peristiwa di Madiun. Ya, Partai Komunis Indonesia itu kan memberontak di Madiun. Siapa tokoh di belakangnya? Tokoh utama ketika itu adalah Musso. Siapa Musso ini? Orang yang selamat bisa melarikan diri sebelum Indonesia merdeka pada saat pemerintah Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang komunis. Musso menyelamatkan diri ke Rusia. Setelah Indonesia merdeka, dia datang lagi, kemudian mengorganisir partai ini, dan sampailah pada saat di mana pertentangan yang sangat tajam itu dia sampaikan ke presiden sendiri, kepada Bung Karno. Maka meletuslah peristiwa 18 September 1948. Siapa yang menjadi korbannya? Itu Pesantren Gontor Ponorogo, salah satu korban dari keganasan PKI Madiun itu. Beberapa tokoh dari pejabat pemerintah dan juga beberapa aparat kepolisian yang menjadi korban dari pemberontakan PKI Madiun. Perbandingannya begini Bapak Ibu sekalian. Kalau Madiun itu korban dari aparat yang terbanyak adalah dari kalangan polisi, kalau 65 yang banyak itu dari kalangan TNI. Jadi sama-sama mereka sasar untuk dilawan oleh orang komunis ini, baik itu aparat kepolisiannya yang mengamankan urusan masyarakat kita, ataupun yang mempertahankan negeri ini dari musuh yang datang dari luar, yaitu TNI. Oleh komunis, dua-duanya pernah mereka lawan. Di Madiun yang menjadi korban terbanyak di kalangan aparat pemerintah itu adalah kepolisian, baik di Madiunnya atau sampai ke Magetan, itu kan di Karesidenan Madiun, menjalar pula nanti ke Ngawi, arah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian nanti ada juga di sana kan ada pesantren Gontor juga, atau yang di Ponorogonya. Itu menjadi sasaran mereka, termasuk pula yang menjadi sasaran mereka ada dari kalangan pemuda-pemuda Islam. Anak-anak pelajar Islam Indonesia di Magetan itu pernah menjadi sasaran kebengisan orang PKI ketika mereka sedang melakukan training untuk kaderisasi anggotanya. Itu dikenal dengan nama peristiwa Kanigoro. Bisa dicek itu Bapak Ibu sekalian, banyak kajian tentang kekejaman PKI di Kanigoro. Anak-anak pelajar Islam Indonesia, Bapak Ibu pernah mendengar nama ini, pelajar PII, pelajar Islam Indonesia. Itu sedang melakukan training kaderisasi untuk anggotanya, diserbu oleh orang-orang komunis. Itu nama daerahnya Kanigoro. Nah, ini yang dilakukan di awal-awal Indonesia merdeka oleh kekuatan kiri, dengan tokoh utamanya adalah Musso, yang dalam peristiwa itu Bung Karno sempat menyampaikan sebuah ultimatum dalam buku yang disusun oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Itu menyebutkan pilih Soekarno-Hatta atau PKI Musso, untuk supaya rakyat tidak bingung dalam kondisi yang sedang kacau tersebut. Jadi loyalitas ketika itu harus tetap mendukung, apakah rakyat di sekitaran Jawa Timur atau di lokasi pemberontakan terjadi, rakyat tetap teguh memegang kepemimpinan yang ada pada proklamator RI Bung Karno dan Bung Hatta, atau memilih PKI Musso. Ini menunjukkan tentang ada suasana abu-abu yang terbangun, sehingga akhirnya Bung Karno mengeluarkan sebuah ultimatum, pilih kami Soekarno-Hatta atau bergabung dengan komunis, sehingga frontnya betul-betul tampak.
antara yang ingin menggoyang republik dengan mereka yang mempertahankan republik ini. Itu Bapak Ibu semua 3 tahun sesudah Indonesia merdeka. Artinya Indonesia masih sangat muda, infrastruktur belum lengkap, para pejabat pegawai pemerintahan juga belum punya pengalaman, kecuali dari mereka yang sudah terlibat sebelumnya dalam pemerintahan Jepang. Itu pun tidak semuanya yang bisa aktif untuk melanjutkan roda pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Itu tahun 48. 1 tahun sebelum itu, tahun 47, itu kan terjadi apa yang disebut dengan nama agresi militer Belanda yang pertama. Ini memang genting. Dari 45 sampai tahun 55 ketika pemilu pertama terjadi, itu memang sangat genting. Apalagi dari 45 menuju 50. Tahun 45 sampai 1950 itu betul-betul goncangan republik ini luar biasa dahsyat. Dan yang kemudian menjadi penyokong utama tegaknya republik itu adalah dari laskar-laskar Hizbullah, begitu, dan laskar-laskar Sabilillah, dan juga laskar-laskar nasionalis lainnya akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi laskar-laskar tadi digabung, dileburkan menjadi satu sebagai Tentara Nasional Indonesia. Awalnya TNI tersebut berasal dari kalangan laskar umat Islam sebagian besarnya, dan juga dari kalangan nasionalis yang lainnya. 47 Belanda datang ingin menggoncang negeri ini. 48 terjadi peristiwa yang baru saja kita sebutkan, PKI Madiun. Desember 48-nya, ini kan September 48, September, Oktober, November, Desember, itu kan lebih kurang 3 bulan. Belum selesai tokoh-tokoh komunis yang memberontak ini diproses oleh pemerintah, datang pula agresi militer Belanda yang kedua, dengan didudukinya ibu kota Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Karena kan di masa itu ibu kota RI sementara di Jakarta, karena dominasi Belanda semakin menguat, tidak aman, akhirnya hijrah ke Yogyakarta untuk beberapa waktu. Ketika pemerintah berkantor di Yogyakarta itu, datanglah serangan dari tentara Belanda yang diistilahkan dengan nama agresi militer Belanda yang kedua. Kapan terjadinya? 19 Desember 1948. Belum selesai ini pemberontakan berdarah yang membawa korban yang sangat banyak, yang didalangi oleh orang-orang PKI ini. Datang pula cobaan dari luar. Jadi dari dalam itu ditusuk, dari luar datang menggoncang. Ini kan sebuah peristiwa dramatis yang kalau diibaratkan tubuh kita ini, tubuh sedang demam, datang pula goncangan dari luar. Demikian gambaran sederhana dari republik yang baru berdiri ketika itu. Maka betul-betul saktilah kalimat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betul-betul kalimat sakti yang dirumuskan secara sangat cerdas, sehingga memperlihatkan kepada kita sampai pada hari ini, atau oleh mereka yang mengalaminya langsung di masa sebelum kalimat itu dirumuskan, sampai dirumuskan dan mengalami goncangan-goncangan di pertengahan 45 menuju tahun 50 itu, betul-betul terasa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan rahmat dari Allah, itu tak akan mungkin negeri ini bisa lepas dari cengkraman komunis dan dari kekuatan Belanda yang 2 kali datang untuk menggoyang, menggoncang republik ini.
Kalaulah bukan dari Allah kekuatan itu datangnya, takkan ada dari pejuang-pejuang bangsa ini yang bisa menyelamatkan republik. Karena pertolongan Allah tersebutlah mereka akhirnya kuat, mereka akhirnya bisa mengendalikan keadaan, menyelamatkan struktur pemerintahan, dan menyampaikan kepada seluruh dunia Indonesia masih berdiri. Dengan apa? Diproklamasikannya atau ditegakkannya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Itulah salah satu yang dibahas ketika peringatan 100 tahun Jam Gadang beberapa hari yang lalu. Jam Gadang berdiri kan tahun 26, sekarang 2026, 1 abad Jam Gadang. Itu pembahasan salah satu yang menjadi fokus daripada tokoh-tokoh sejarawan nasional yang datang itu dari Jakarta, Profesor Dr. Anhar Gonggong. Beliau menyampaikan itu, dan juga ada pembicara lain, dan ada juga pembicara lokal dari Sumatera Barat. Dibahaslah bagaimana keadaan Republik di penghujung tahun 48 ketika luka-luka tusukan dari komunis belum pulih, darahnya masih mengalir, Republik dihantam oleh kekuatan Belanda. Muncul di Sumatera bendera Indonesia merah putih masih tetap bisa dikibarkan, dan disampaikanlah ke seluruh dunia adanya pemerintahan sementara yang ketuanya itu dia tak mau menyebut dirinya presiden, karena presiden yang asli Bung Karno dan Bung Hatta masih ada, cuman sedang dalam tawanan Belanda. Itu kan ketika Jogja diserang, Bung Karno dan Bung Hatta itu kan ditawan, dibuang ke Bangka, dan beberapa menteri yang lain. Menteri Safrudin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran ketika itu, dalam perjalanan dinas beliau ke Sumatera, sedang berada di Bukit Tinggi ketika peristiwa agresi tersebut berlangsung. Sudah ada rencana kesepakatan dari pemimpin Indonesia di Yogyakarta, sekiranya ini hawanya sudah mulai terasa, kemungkinan Belanda akan kembali menyerang. Itu sudah mulai menjadi pembicaraan, tetapi kapan dan di mananya belum ketahuan. Maka sudah ada ancang-ancang ketika itu supaya mandat Republik ini harusnya diberikan kepada Mr. Safrudin Prawira Negara yang sedang di Bukit Tinggi. Surat telegram dikirimkan, tetapi surat tersebut tak sampai. Walaupun surat tak sampai, komunikasi batin atau hubungan batin antara Yogyakarta dengan Bukit Tinggi itu rupanya tersambung. Sehingga apa? Muncul inisiatif mendirikan pemerintahan darurat. Jadi pemerintahan darurat itu munculnya inisiatif dari Mr. Safrudin dan beberapa pejabat Sumatera Tengah. Bukit Tinggi, Riau itu kan Sumatera Tengah ketika itu provinsinya. Kemudian nanti Medan dan Aceh itu kan Sumatera Timur. Nanti ada Sumatera Selatan. Itu model kepemimpinan tingkat provinsi ketika itu. Pejabat-pejabat yang ada di Bukit Tinggi sebagai pusat daripada Sumatera Tengah mengambil inisiatif. Surat sudah ada terkirim, tetapi tak sampai. Surat ini akhirnya diketahui setelah peristiwa itu berlalu. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, surat tak sampai. Bagaimana mungkin mereka mendirikan pemerintahan darurat? Itu kan inisiatif yang mereka ambil, sehingga akhirnya keresahan yang muncul dari Yogyakarta sebelum Bung Karno dan Bung Hatta ditawan akhirnya terjawab oleh mereka yang berada di Bukit Tinggi. Berdirilah PDRI itu pada tanggal 22 Desember 1948. Jadi diserangnya Jogja 19 Desember, Bukit Tinggi juga diserang sebenarnya karena menjadi kekuatan berpengaruh di Sumatera ketika itu. Tetapi serangan itu tidak menyebabkan beberapa tokoh menteri yang ada di sana ditawan, sehingga mereka masih sempat melaksanakan rapat-rapat darurat. Inisiatifnya berdiri di Bukit Tinggi PDRI itu, dan susunan kabinetnya baru disusun di Halaban pada 22 Desember 1948 itu, di Halaban Payakumbuh.
Jadi inisiatifnya ketika serangan 19 Desember itu mereka sudah mulai merancang mendirikan PDRI di tanggal 19 dan 20. 21 kemudian bergerilya turun ke sini, akhirnya baru di Halabanlah pada dini hari sebelum datangnya waktu subuh tersusun kabinet PDRI. Kalau bukan, kita kembalikan ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu tak akan bisa berjalan rencana-rencana menyelamatkan republik ini dari goncangan-goncangan dahsyat dari dalam dan dari luar. Maka PDRI ini Bapak Ibu sekalian disebut sebagai pemerintahan gerilya. Pemerintahan gerilya. Jadi tidak ada pusatnya, tidak ada ibu kotanya. Inisiatif dari Bukit Tinggi, susunan kabinet terbentuk di Halaban dini hari 22 Desember sebelum waktu subuh. Sesudah itu para pemimpin ini mengambil kebijakan, Mr. Safuruddin Prawira Negara melanjutkan perjalanan menuju Payakumbuhnya, kemudian menyeberang ke Kampar sampai Bangkinang. Yang lain melanjutkan ke Koto Tinggi. Nanti menjadi sentral itu adalah Koto Tinggi, karena di akhirnya pada peristiwa PDR ini sudah mulai menemui titik terang. Bung Karno, Bung Hatta sudah dibebaskan, kembali lagi ke Jogja, terjadi perundingan dengan tokoh-tokoh PDRI di Koto Tinggi dengan diutusnya Muhammad Nasir yang tadi kita sebutkan nama beliau di bagian awal. Muhammad Nasir lah utusan pemerintah pusat berunding dengan pemimpin-pemimpin PDRI di Koto Tinggi. Di zaman pemerintahan SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu dibangun museum PDRI di Koto Tinggi. Ini perlu bagi kalangan generasi muda atau Bapak Ibu menyampaikan kepada anak cucu kita, itu ada sebuah peristiwa bersejarah yang kesejarahan atau peristiwa yang bersejarah itu diabadikan dengan didirikannya sebuah museum di Koto Tinggi tadi. Sekarang masih ada museumnya. Itu sangat layak untuk dinapaktilasi bagaimana peran serta orang-orang tokoh-tokoh kita yang dari Sumatera ini sebagai penyangga utama. Tidak bisa lagi disebut sebagai penyangga cadangan. Betul-betul penyangga utama pada saat Republik tokohnya ditangkap Belanda, ibu kotanya diduduki, kecuali hanya Kesultanan Yogyakarta. Itu tak bisa ditembus. Muncul penopang utama itu dari PDRI tadi. Gerilyanya dari Halaban, ada yang ke Koto Tinggi, ada yang ke Kampar, kemudian sampai nanti di sekitar Danau Bingkuang, nanti menyeberang sampai ke Sungai Pagar. Sungai Pagar terus lagi arah ke Taluk Kuantan sampai Taluk Kuantan, menyeberang lagi ke Sumatera Barat, nanti masuk ke daerah bukan Lintau. Iya, Kiliran Jauh. Itu nanti ada satu tempat khusus, Bidar Alam. Ada sebuah tempat namanya Bidar Alam yang menjadi posko utama antara Koto Tinggi dan kemudian Bidar Alam. Ini gerilya ini. Tetapi kebanyakan Mr. Safuruddin ketika itu ada di Bidar Alam. Di Bidar Alam namanya. Sampai sekarang pun itu masih ada tempat-tempat itu dilestarikan walaupun tidak begitu terawat, tetapi warga masyarakat setempat mengetahuinya, memahaminya. Itu adalah dahulu tempat di mana pemimpin-pemimpin republik berkomunikasi antara Bidar Alam, Koto Tinggi dengan Yogyakarta. Dan Panglima TNI yang pertama, Bapak Ibu semua, Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu tunduk kepada instruksi PDRI yang ada di Sumatera. Di masa-masa itulah ketika sakit, Panglima Besar Sudirman bergerilya ketika Yogyakarta diduduki, dan beliau bergerilya sampai ke Pacitan. Kemudian kembali nanti bergabung dengan TNI yang lain ketika Indonesia sudah diserahkan kedaulatan secara utuh oleh pemerintah Belanda. 48-49, di tahun 50 lah terjadi peristiwa Belanda baru mengakui secara utuh
Indonesia betul-betul merdeka berdaulat. Jadi butuh waktu 5 tahun untuk negeri ini bisa berdiri kokoh. 45 tahun 50 lah terjadi penyerahan kedaulatan Indonesia itu kepada pemerintah Indonesia dari Belanda yang mengakuinya secara utuh. Jadi sejak 45 sampai 49 itu terjadi beberapa peristiwa agresi, 2 kali agresi, dan berdiri pula negara-negara boneka. Ada yang disebut dengan nama Republik Indonesia Serikat. Ada negara apa itu? Pasundan. Ada negara Madura. Ada negara Indonesia Timur. Itu kalau tak salah lebih kurang ada sekitar 15 negara boneka yang menamakan diri sebagai Republik Indonesia Serikat. Ada negara-negara bagian ingin memecah belah negeri ini dengan membentuk negara bagian. Kondisi-kondisi itu puncaknya di tahun 50 dengan diakuinya kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda. Kalau bukan karena rahmat Allah, perjuangan-perjuangan menegakkan negeri ini dengan berbagai macam elemen, dengan berbagai macam kekuatan bersatu padu, itu tak akan terjadi Indonesia yang diakui kedaulatan dan kemerdekaannya. Walaupun kemudian kita lihat peristiwa-peristiwa yang mengiringi sesudahnya sampai pada hari ini dengan dinamikanya masing-masing. Tetapi untuk kondisi keadaan awal negeri ini berdiri, itu betul-betul bertungkus lumus para pejuang-pejuang kemerdekaan yang mereka itu akhirnya mengakui atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jasa ini yang seharusnya menjadi nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita, sehingga semangat perjuangan untuk mempertahankan negeri ini bisa kita pula tularkan kepada kalangan generasi muda. Demikian Bapak Ibu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.